Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaannya, dan kita juga memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, nikmat yang terus kita rasakan setiap saat. Tidak ada satupun kebaikan yang kita dapatkan ataupun yang kita lakukan kecuali semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita banyak-banyak memikirkan nikmat-nikmat Allah agar kita menjadi orang-orang yang dimudahkan untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang tidak terhingga, yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, dan jika kalian hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan pada pagi hari ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkumpul di majelis ilmu, di majelis zikir. Dan ini adalah pertolongan dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan majelis kita pada pagi hari ini menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan untuk bisa ikhlas dalam hadirnya kita, ikhlas dalam duduknya kita, ikhlas dalam apa yang kita ucapkan, ikhlas dalam seluruh aktivitas yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan sebagaimana tadi telah disebutkan, insyaallah pembahasan kita menimbang, mengingat bahwa akan datang bulan yang paling afdol dalam satu tahun, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan sebagian makhluk-makhluknya lebih dari yang lainnya. Allah istimewakan masjid sebagai tempat yang paling afdol dari tempat-tempat yang lainnya di muka bumi. Allah telah istimewakan para nabi sebagai manusia yang terbaik dari manusia-manusia yang ada. Dan Allah telah mengistimewakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling mulia dari seluruh para nabi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hari Jumat sebagai hari yang paling utama dari hari-hari yang ada dalam satu pekan. Dan Allah telah mengistimewakan bulan Ramadan sebagai bulan yang paling afdol dalam satu tahun. Allah berikan pada bulan Ramadan berbagai keistimewaan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat bertemunya dengan bulan Ramadan, maka kita akan kehilangan berbagai keutamaan yang itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Maka orang yang tidak mengisi bulan Ramadan dengan baik, tidak memanfaatkan bertemunya bulan Ramadan dengan meningkatkan amal soleh, tidak istiqomah di bulan tersebut, maka itu tanda bahwa dia telah dihalangi untuk atau ditetapkan sebagai orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan manfaatkan
beberapa menit ke depan ini untuk kita bersama-sama mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa dan yang lainnya dari ibadah. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebab bersyukurnya kita dengan datangnya bulan Ramadan, dan bagian dari apa? Bagian dari sukacita, senangnya kita, bahagianya kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena itu adalah bulan yang Allah istimewakan, maka mestinya kita juga mengistimewakannya. Sehingga kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan amal soleh kita. Di antara pembahasan yang kita ingin sampaikan, mungkin saya ingin memberikan beberapa poin-poin. Yang pertama, tentang definisi dan hakikat dari puasa, tentang definisi dan hakikat puasa. Karena setiap perintah ataupun setiap larangan kita harus tahu hakikatnya. Jangan sampai kita telah merasa melakukan padahal ternyata belum melakukannya, atau telah merasa meninggalkan larangan ternyata tidak atau belum meninggalkannya, atau telah merasa melakukan tapi ternyata belum sempurna. Padahal pahala itu sesuai dengan bagaimana seorang mengamalkan perintah ataupun meninggalkan larangan. Sehingga hakikat dari suatu ibadah atau hakikat dari suatu larangan Allah harus kita pahami dengan benar. Maka insyaallah kita akan bahas yang pertama tentang definisi dan hakikat puasa. Kemudian kita juga akan membahas hukum puasa. Kemudian juga marahil, tahapan-tahapan turunnya kewajiban puasa, tahapan-tahapan diwajibkannya ibadah puasa. Karena yang sekarang kita lakukan, ibadah puasa yang selalu kita lakukan sekarang ini setelah wafatnya Nabi SAW sampai sekarang ini adalah tahapan yang terakhir dari tahapan-tahapan sebelumnya dari tahapan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah kita ingin memahami juga tentang rukunnya puasa. Kemudian juga tentang siapa yang wajib puasa. Siapa yang wajib puasa? Karena di sana nanti ada yang wajibnya wajib adaan, ada juga yang wajibnya wajib qadhaan. Ada yang wajibnya wajib adaan dan ada yang wajibnya qadhaan. Adaan itu wajib dilakukan di bulan Ramadan. Tapi ada juga yang wajib tapi tidak di bulan Ramadan, tapi tetap wajib meskipun di luar Ramadan. Siapa yang wajib di bulan Ramadan dan siapa yang tidak wajib di bulan Ramadan tapi wajibnya di luar Ramadan. Kemudian juga kita akan sampaikan insyaallah tentang pembatal puasa. Kemudian juga berkaitan dengan sunnah-sunnahnya puasa. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang apa? Definisi puasa dan hakikatnya. Para ulama menyebutkan beberapa definisi dengan ungkapan-ungkapan yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun sebetulnya maksudnya sama, tapi dalam mengungkapkan itu ungkapannya apa? Berbeda. Tapi maksudnya sama. Dan yang saya dapatkan ungkapan yang paling bagus dalam mendefinisikan puasa itu adalah ungkapan yang menyebutkan bahwa puasa itu adalah at-ta'abbud lillah. Puasa itu adalah at-ta'abbud lillah biimsak bil imsak 'anil muftirat,
bil imsak 'anil muftirat al-hissiyah wal ma'nawiyah min tulu'il fajri tsani ila ghurubis syams bin niyah. Ini insyaallah ungkapan yang paling jami' dan manik dalam definisi puasa. Itu apa? Puasa itu adalah at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Mengisyaratkan bahwa puasa itu harus ikhlas. Jangan puasa karena pengen disanjung, dipuji. Puasa itu ibadah kepada Allah, at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Jadi maksudnya adalah untuk beribadah. Apa bentuknya ibadah kepada Allah? Dengan puasa ini bentuknya adalah bil imsak, dengan menahan diri. Menahan diri dari apa? Dari pembatal-pembatal yang hissiyah dan ma'nawiyah. Kalau yang hissiyah insya Allah sudah banyak dimaklumi. Hissiyah itu ya seperti makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ini pembatal yang hissiyah, yang sebagian orang kurang memahaminya atau kurang menyadarinya adalah di sana ada pembatal maknawiyah. Yang pembatal maknawiyah ini tidak membuat orang itu harus berpuasa lagi di bulan lainnya, tetapi membuat orang yang berpuasa tadi tidak mendapatkan pahala. Jadi membatalkan pahalanya. Ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahalanya. Sehingga Nabi SAW bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Bisa jadi orang puasa enggak dapat kecuali apa? Lapar dan haus. Batal apa tidak puasanya? Tidak, tapi pahalanya yang batal. Karena yang didapat cuma lapar dan haus. Nah, di sini ada yang namanya pembatal maknawiyah. Apa contohnya? Ya, berbagai macam maksiat, berbagai macam maksiat. Jadi bukan saja kita menahan diri dari makan nasi, makan sayur, minum air, makan daging, bukan hanya berpuasa dari makan yang hissiyah tadi yang membatalkan puasa, tapi kita juga jangan sampai makan daging manusia yang telah meninggal dari saudara kita. Apa itu namanya? Ghibah. Makan nasinya tidak, tapi makan daging saudara yang sudah meninggal kadang masih dilakukan sedang puasa, ghibahnya berjalan. Entah dia yang ghibah, entah dia yang mendengarkan dengan seksama orang menghibahi, dia sama saja. Ini pembatal tapi maknawiyah, mengurangi pahala puasa, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian menahan diri dari pembatal-pembatal puasa itu dimulai dengan kapan? Dimulai dari kapan? Dimulai dari terbit fajar shodiq. Jadi puasa itu dimulai dengan terbit fajar shodiq. Karena sebagian ada orang yang bertanya, Ustaz, saya lagi sahur tiba-tiba di sana adzan, sana adzan, sana adzan, sana adzan, yang diikuti yang mana? Apa yang paling terakhir apa? Puasa itu bukan pakai, mulainya bukan dengan adzan, mulainya dengan terbit fajar shodiq. Nah, terus adzan itu apa? Adzan itu alamat, tanda, memang tanda. Jadi yang mana yang diikuti, adzan yang mana kira-kira? Yang tanda yang paling benar, tanda yang paling benar. Lah yang paling benar yang mana? Ya mana adzannya orang yang tepat waktu, mana masjid yang terkenal tepat waktu, mana masjid yang memang dia itu selalu memperhatikan waktu. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh para muadzin di bulan Ramadan, untuk berhati-hati dalam adzan, terutama ketika subuh dan maghrib. Harus tepat
berusaha untuk tepat dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Biasanya nanti ada dari pemerintah jadwal. Nah, maka itu bisa dipakai. Karena sekarang ini untuk kita melihat ke fajar shadiq itu tidak mudah ya. Banyak gedung, banyak cahaya lampu ya. Sebagian dulu ada teman-teman kita ingin mencoba karena berselisih, ini kayaknya kecepatan ini subuhnya, enggak ini, ayo sama-sama lihat ke laut. Sama-sama lihat di laut ini. Ketika sampai sama lihat di laut, maka karena kita tidak terbiasa melihat fajar shadiq, akhirnya setelah melihat fajar shadiq di laut pun kita berselisih lagi. Yang tadi bukan. Makanya ya sudahlah, pakai jadwal waktu itu bisa membantu. Sehingga kalau sudah fajar shadiq ya semestinya sudah berhenti. Jangan sudah fajar shadiq, sudah adzan, adanya sudah adzan yang tepat masih makan juga. Nah, ya mungkin yang masih di mulut enggak apa-apa, tapi masih ngambil minum lagi. Maka di sini hati-hati. Ya. Karena puasa itu dimulai dengan terbit fajar shadiq. Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian. Boleh makan, boleh minum, dan mulainya puasa kapan? Sampai terbit fajar shadiq baru berhenti. Terus berlanjut sampai tenggelamnya matahari. Ya, tenggelam matahari meskipun mungkin warna sinar bekas sinar masih ada, tapi matahari sudah tenggelam. Ini kalau di lautan mungkin bisa dilihat ketika matahari tenggelam, mungkin cahaya masih ada, tapi yang penting sudah tenggelam. Tapi untuk melihat seperti itu kita tidak mudah sekarang ini. Sehingga apa? Iya, pakai tandanya azan, tapi muadzinnya harus muadzin yang amanah. Jangan yang seenaknya adzannya. Dari mulai terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Binniyah, dengan niat. Lah tadi kan sudah ikhlas, itu niatnya amil. Ikhlas itu niat untuk siapa ibadah itu. Itu yang pertama. Untuk siapa itu yang namanya ikhlas. Yang kedua, ibadah ini ibadah apa? Maksudnya ini dari ibadah ini puasanya puasa apa? Karena ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Dan untuk puasa wajib niatnya harus apa? Sebelum terbit fajar sudah punya niat. Jadi misalnya ada orang kok setelah di hari pertama di bulan Ramadan dia baru tahu kalau itu adalah bulan Ramadan setelah sholat subuh. Dia baru tahu, dia tidak mengikuti apa? Berita gitu. Tiba-tiba habis sholat subuh kok ada pengajian. Biasanya nggak ada pengajian. Oh ternyata itu hari pertama di bulan Ramadan dan dia baru tahu. Bisa nggak dia puasa hari itu? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Tidak bisa karena dia belum punya niat tadi malam. Ini untuk puasa wajib. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh, mau niat jam 7, jam 8 boleh. Asalkan belum makan. Jangan sudah makan terus niat puasa. Setelah terbit fajar shadiq makan terus niat puasa, tidak bisa. Memang dari sejak terbit fajar shadiq itu dia belum puasa. Habis sholat subuh dia masuk ke rumah ternyata tidak ada sarapan, sudahlah saya mau puasa hari ini. Bisa enggak ini? Ya bisa untuk puasa sunnah, tapi untuk puasa wajib tidak bisa. Jadi harus ada niat, harus ada niat. Dan sebagian ulama sebenarnya memudahkan, berpendapat bahwa boleh niatnya untuk sebulan penuh, itu udah boleh. Di malam hari di bulan
Ramadan, bahwa besok itu Ramadan, kemudian dia punya niat saya akan puasa sebulan penuh, itu sudah mencukupi. Tapi kalau mau setiap malam itu lebih bagus. Tapi dari awal sudah ke sebulan penuh itu sudah mencukupi. Meskipun nanti bisa ada masalah ketika terjadi sesuatu sehingga dia harus memperbarui niatnya. Misalnya dia sudah niat mau sebulan penuh, ternyata pada hari ke-10 sakit. Pada hari ke-10 sakit. Bisa dipahami? Sehingga dia tidak puasa pada hari ke-10, tidak puasa pada hari ke-11, tidak puasa pada hari ke-12 misalnya. Di hari ke-14 setelah sholat subuh dia seger, wah saya bisa puasa ini hari ini. Bisa apa tidak? Dia sudah niat puasa dari 1 bulan penuh di awal, tapi terkena sakit, maka terputus puasanya dan terputus nih niatnya. Maka dia tidak bisa puasa pada hari setelah sembuhnya kecuali di malam harinya memulai niat baru lagi, karena terputus. Bisa dipahami nggak ini kira-kira? Tapi kalau dia memang sehat sebulan penuh, itu cukup di malam pertama untuk satu bulan sudah mencukupi. Cuma kadang ada orang yang sakit, ada orang musafir, ini butuh niat baru. Dan ini definisi puasa yang insya Allah paling lengkap. Dan dari sini pun kita mengetahui hakikat puasa, bahwa hakikat puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga saja, bukan hanya menahan lapar dan haus atau yang semisalnya dari makanan dan minuman, atau yang semisal makanan dan minuman. Insya Allah kita sampaikan nanti pada pembahasan pembatal puasa. Namun juga menahan dari berbuat maksiat. Makanya Nabi SAW mengatakan rubba shaimin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Bisa jadi orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Kira-kira sebabnya apa? Kira-kira sebabnya apa ini? Puasa tapi dapatnya cuma lapar dan haus, pahalanya nggak dapat, atau pahalanya dapat tapi tidak sempurna. Kira-kira sebabnya apa? Ya karena dia tidak menjalankan hakikat puasa. Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan tidak meninggalkan maksiat, atau tidak meninggalkan ucapan maksiat dan perbuatan maksiat, maka Allah tidak menginginkan apa yang telah dia lakukan dari puasanya, meskipun dia sudah meninggalkan makan dan minum. Meskipun dia sudah meninggalkan makan dan minum, tapi dia tidak mendapatkan pahala, dan Allah tidak menginginkan puasa orang tadi. Bukan itu puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia hanya dapat lapar dan haus. Kenapa dapatnya lapar dan haus? Kenapa? Karena dia belum meninggalkan maksiat. Puasa tapi enggak meninggalkan maksiat. Berarti yang menyebabkan orang puasa tapi pahalanya tidak sempurna adalah tidak meninggalkan maksiat. Puasa tapi matanya masih maksiat. Puasa tapi telinganya masih maksiat. Puasa tapi lesannya masih maksiat. Ini yang menjadi sebab puasanya tidak sempurna, pahalanya tidak sempurna, bahkan mungkin tidak dapat pahala. Maka mestinya kita berusaha untuk menyusun rencana-rencana ibadah. Saya pagi hari rencananya ini. Jangan yang membuat rencana setan, karena kita tidak punya jadwal rencana
akhirnya dibikinkan oleh setan. Paginya nyetel TV, sorenya dengerin apa lagi, nah, melihat yang haram, mendengar yang haram, ya. Maka ini bukan puasa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kenapa pahala puasa tidak sempurna? Adalah karena tadi tidak ikhlas dalam melakukannya. Masih pengen dapat pujian, masih pengen dapat dunia dari ibadahnya. Maka kemudian ibadahnya menjadi ibadah yang pahalanya tidak sempurna. Jadi ada dua sebab. Pertama apa tadi? Tidak meninggalkan maksiat. Yang kedua tidak ikhlas. Maka harus dipahami ini hakikat apa? Puasa. Sampai sini paham? Paham tidak? Kita mau berpindah poin berikutnya ini. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa berpuasa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua apa tadi? Apa? Hukum. Nah, siapa yang tahu hukum puasa? Hukum menahan diri dari yang membatalkan puasa. Hukum beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari yang membatalkan puasa, apakah yang hissiyah ataupun yang ma'nawiyah, dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari dengan niat. Apa hukumnya? Nggak ada jawab. Apa hukumnya? Itu tergantung puasanya. Hukumnya tergantung puasanya. Puasa apa? Kan saya pertanyaannya apa hukumnya puasa? Ada puasa Senin, Kamis. Apa hukumnya? Sunnah. Ada puasa di bulan Sya'ban. Ini puasa 1 bulan penuh atau hampir 1 bulan penuh. Apa hukumnya? Sunnah. Puasa 3 hari di setiap bulan, sunnah. Nah, kalau pertanyaannya apa hukumnya puasa Ramadan? Apa hukumnya puasa Ramadan? Masih ragu-ragu apa yakin ini? Karena barang siapa yang ragu-ragu wajibnya puasa Ramadan, dia bukan muslim. Bukan muslim. Ditanya apa hukumnya puasa Ramadan? Bebas, Ustaz. Yang mau puasa silahkan, yang enggak silahkan. Ini bukan muslim. Bagaimana dia tidak meyakini wajibnya puasa Ramadan, sementara puasa Ramadan dijadikan oleh Allah sebagai salah satu dari rukun Islam. Dan Allah telah menyebutkan dengan nas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Diwajibkan dengan nas kalimatnya, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana juga telah diwajibkan umat-umat yang terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang membuat orang bertakwa itu kalau puasa yang kayak apa? Puasa yang tadi, yang sesuai perintah dan keinginan Allah. Tapi kalau puasanya puasa masih bercampur dengan maksiat, bagaimana akan bertakwa? Puasa saja masih maksiat, apalagi kalau tidak puasa. Maksiat itu nggak boleh ketika tidak puasa, apalagi ketika puasa. Jadi kaum muslimin itu selalu dalam keadaan baik, harusnya begitu. Tetapi ketika puasa lebih baik lagi. Itu seorang muslim. Seorang muslim itu selalu berusaha menjadi orang yang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia. Apalagi yang sudah banyak belajar, banyak ngaji, sudah ngerti kewajiban berbuat baik kepada tetangga. Bagaimana kemudian dia tidak menjalankan apa yang telah dia ketahui dari ilmunya dan yang lain-lainnya. Dari agama kita mengajak kepada kita kebaikan, mengajak kepada kita kebaikan. Nabi Muhammad SAW mengajak kepada kita untuk melakukan apa? Kebaikan. Maka kaum muslimin itu asalnya selalu baik, tapi di bulan Ramadan lebih baik.
Bukan di bulan Ramadan baik, di luar Ramadan tidak baik, bukan. Di bulan Ramadan sholat, di luar Ramadan nggak sholat, tidak. Itu bukan muslim. Karena sholat itu adalah rukun Islam. Di bulan Ramadan berjamaah, di luar Ramadan nggak pernah kelihatan. Ketika di bulan Ramadan sampai ada yang bertanya pada temannya, loh kamu selama ini di mana ya? Baru kelihatan di masjid. Baru kelihatan di masjid kalau Ramadan saja. Padahal laki-laki diwajibkan untuk apa? Sholat berjamaah. Apalagi di bulan Ramadan. Di luar Ramadan berjamaah, apalagi di bulan Ramadan. Jangan kemudian karena terhalangi oleh buka puasa, pengen buka puasanya sekaligus makan malam, sehingga buka puasa isinya macam-macam. Ada soto, bakso, kolak, wah semuanya. Mau dimakan semuanya, ya tidak nggak sholat berjamaah. Bagaimana di bulan Ramadan tidak sholat berjamaah? Kita ambil pelajaran dari wafatnya Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW itu beliau sebelum meninggal dunia beliau sakit, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari ya, dan juga disebutkan dalam buku-buku sirah. Nabi Muhammad SAW itu terakhir sholat berjamaah dengan para sahabat itu sholat duhur pada hari Kamis. Sholat duhur pada hari Kamis. Hari Jumatnya sudah tidak bisa sholat berjamaah. Hari Sabtunya sudah tidak bisa sholat berjamaah. Hari Ahadnya juga belum bisa sholat berjamaah. Barulah hari Senin ketika para sahabat berjamaah, dan tentunya ketika para sahabat berjamaah diimami oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling mulia dari seluruh sahabat yang lainnya. Beliau yang mengimami para sahabat. Ketika di hari Senin itu Nabi baru membuka tirai kamarnya, dan para sahabat melihat Nabi membuka tirai kamarnya, dan para sahabat melihat bagaimana Nabi tersenyum, bahkan disebutkan dari tertawa sangat senang melihat umatnya sedang sholat berjamaah. Dan kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq mundur menuju ke shaf pertama. Kenapa? Karena beliau menyangka Nabi akan keluar. Beliau menyangka Nabi Muhammad SAW akan keluar mengimami para sahabat sebagaimana yang sudah dirindukan oleh seluruh para sahabat. Mungkin ketika saat itu tidak sedang sholat, mereka semua berlari menuju kepada Nabi SAW karena rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat dengan tangannya untuk melanjutkan sholat. Dan kemudian Nabi menutup tirainya. Dan ternyata itu adalah pandangan terakhir dari Nabi Muhammad SAW. Dan pandangan yang menyejukkan Nabi SAW adalah ketika melihat umatnya apa? Sholat berjamaah. Maka ya, bagaimana kemudian lagi puasa saja nggak sholat berjamaah? Ini puasa yang bagaimana? Maka berusaha ya. Kecuali kalau ada udzur ya, nah, yang dibolehkan secara syar'i. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi kembali lagi hukum puasa Ramadan adalah wajib. Barang siapa yang tidak meyakini wajibnya puasa Ramadan, dia bukan muslim. Beda dengan yang tidak melakukan. Tidak meyakini beda dengan yang tidak melakukan. Kalau tidak melakukan puasa karena malas, bukan karena tidak meyakini wajib, tapi karena malas, ini tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau tidak meyakini wajibnya, itu apa? Keluar dari Islam. Tapi kalau tidak menjalankannya karena malas, maka dia terjatuh pada dosa besar.
dosa besar karena meninggalkan kewajiban yang sangat besar yang dijadikan sebagai salah satu rukun dari rukun Islam. Ya. Selesai poin yang kedua. Poin yang ketiga apa? Marhalah ya? Iya, marhalah. Tahapan-tahapan puasa. Jadi puasa itu dulu nggak seperti sekarang ini. Ada paling tidak 4 tahap. Tahapan yang pertama ketika baru Nabi hijrah ke Madinah, belum diperintah puasa Ramadan, tapi sudah diperintahkan puasa 3 hari setiap bulan, dan itu khusus untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belum diwajibkan untuk apa? Umatnya. Kemudian pada tahun yang kedua hijrah, setelah hijrahnya Nabi SAW, barulah turun perintah apa? Puasa. Ya, turun perintah puasa. Tapi perintah puasa waktu itu tidak wajib secara mutlak, tapi ada pilihan. Ada pilihan antara puasa dan fidyah. Mau puasa boleh, mau fidyah boleh. Tapi kalau puasa itu lebih baik. Itu tahapan ke berapa nih? Kedua. Tahapan kedua ada pilihan, puasa boleh, fidyah boleh. Milih salah satu. Tapi kalau milih yang paling baik itu milih puasa. Tahapan yang ketiga itu ketika turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal Ramadan, hilal bulan Ramadan, falyasum, maka wajib untuk puasa dan tidak ada pilihan fidyah. Kecuali untuk orang yang lanjut usia. Memang dia tidak mampu. Tapi yang mampu wajib puasa dan tidak ada pilihan lain kecuali apa? Puasa. Enggak ada lagi pilihan apa? Fidyah. Tahapan yang keberapa? Ketiga. Sama nggak dengan sekarang? Belum sama. Saat itu puasa itu nggak seperti sekarang. Meskipun sudah wajib puasa dan tidak ada pilihan fidyah, tapi waktunya beda. Waktunya puasa pada awal-awal puasa itu waktunya puasa ya, dimulai dengan datangnya waktu Isya sampai tenggelam matahari. Jadi waktu berbuka itu antara maghrib hingga Isya. Itu pun kalau dia tidak tidur. Kalau dia sebelum sholat Isya, sebelum waktu Isya sudah tidur, sudah nggak boleh makan lagi. Iya. Sehingga ada dalam sebuah hadis dikatakan ada seorang sahabat yang dia bekerja keras di siang hari. Ketika pulang ke rumah, ternyata di rumah tidak ada apa? Makanan untuk buka puasa. Maka kemudian istrinya mencarikan makan untuk buka puasa suaminya. Dicari, setelah menemu, masuk rumah, ternyata suaminya sudah tidur kecapean. Ya sudah, nggak boleh makan lagi sampai maghrib berikutnya. Dan kemudian tahapan yang keempat, yang terakhir, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dalam definisi puasa, dari mulai terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus bersyukur kepada Allah dengan keringanan yang telah Allah berikan ini. Allah telah memberikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan puasa yang sekarang kita lakukan ini adalah puasa yang lebih ringan daripada puasa yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW tapi sebelumnya, tapi sudah dihapus hukumnya. Ini tahapan-tahapan apa? Perintah diwajibkannya puasa. Berikutnya apa? Rukun. Rukun. Apa rukunnya puasa? Ini kan pelajaran yang sudah sering didapat ya, maksudnya. Makanya saya nggak begitu ini, maksudnya tanya jawab sajalah, karena saya yakin sudah banyak tahu. Cuma mengingatkan, barangkali lupa. Kira-kira apa rukunnya puasa? Menahan diri. Nah, ini menahan diri, ini rukun ya.
Kita bisa mengetahui rukunnya puasa dari definisinya. Tadi definisi adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri. Nah, menahan diri inilah adalah apa? Rukun. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Ya. Kalau rukun ini tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Nggak bisa menahan diri dari makan nasi, nggak bisa menahan diri dari minum air misalnya. Di tengah-tengah puasa siang hari, kemudian dia masuk kamar minum segelas air, maka rukunnya hilang. Kalau rukunnya hilang, maka puasanya berarti batal. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua apa? Niat. Apa? Ia tadi menahan diri dari, ya, itu menahan diri dari terbit fajar shadiq sampai tengah malam, ini jadi satu. Yang kedua apa? Niat. Yang kedua niat. Nggak boleh puasa tidak ada niatnya, atau masih ragu-ragu, besok niat mau puasa enggak ya, besok nggak puasa enggak ya. Harus ada niat. Dan untuk puasa wajib, apakah wajib itu wajib puasa Ramadan ataukah wajib yang bukan puasa Ramadan, seperti puasanya nyarutang. Puasanya nyarutang itu harus niatnya dari malam. Nggak boleh siang-siang kemudian saya mau puasanya nyarutang lah, nggak bisa. Harus dari malam. Dan bedanya apa lagi dengan puasa sunnah? Kalau puasa sunnah boleh niat setelah subuh, boleh jam 7, jam 8, jam 9 soal masih boleh sampai pertengahan siang. Kalau sudah melewati pertengahan siang sudah tidak bisa niat lagi. Sudah lewat sebagian besar harinya baru niat ya bisa. Tapi di awal-awal hari meskipun setelah terbit fajar itu boleh untuk puasa sunnah. Perbedaan yang kedua, untuk puasa sunnah apa? Puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Lagi puasa sunnah tiba-tiba datang temannya ngajak makan, kira-kira bagaimana? Boleh dibatalkan? Boleh. Tapi kalau lagi puasanya rutang, datang teman ngajak makan, boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh dibatalkan kecuali ada udzur yang syar'i, sakit atau yang semisalnya. Tapi kalau dibatalkan ya karena diajak makan, tidak boleh untuk puasa wajib. Dan nanti puasa wajib nyarutang beda juga dengan puasa Ramadan, karena nanti ada hukum berkaitan dengan puasa Ramadan. Itu ada pembatal yang berupa hubungan suami istri. Kalau berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, itu hukumannya apa? Hukumannya yang pertama dia membebaskan budak. Kalau nggak punya budak atau nggak bisa beli budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 fakir miskin. Itu karena sebab berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, dan dia wajib puasa. Dia wajib puasa. Kalau dia nggak wajib puasa, lagi musafir suami istri nggak apa-apa. Tapi jangan niat musafir untuk itu. Kalau niat untuk itu ya tidak bisa. Atau dua-duanya lagi sakit, puasa nggak kuat, tapi kuat itu. Maka tidak terkena denda, tidak terkena denda, karena dia memang tidak wajib. Bisa dipahami ini? Tidak wajib. Ini kalau puasa wajib bulan Ramadan. Tapi kalau puasa wajibnya rutang, kemudian berhubungan suami istri, maka di sini hukumnya tidak terkena denda tadi. Tidak, karena itu khusus kalau di bulan Ramadan saja. Tapi ya dosa karena membatalkan puasa. Sehingga sampai ada yang para ulama berpendapat kalau puasanya rutang dibatalkan, maka puasanya jadi 2. Jadi didenda 1 lagi puasanya. Tapi yang benar tidak, cukup 1 puasa hari itu batal dan dia bertaubat kepada Allah
Subhanahu wa taala. Ini rukunnya puasa. Bisa difahami? Apa rukunnya puasa? Menahan diri dan niat. Ya, menahan diri dan niat. Harus ada niat. Dan niatnya kalau puasa wajib itu dari sebelum terbit fajar. Kalau puasa sunnah boleh setelah terbit fajar. Apa lagi ya? Saya lupa. Siapa yang wajib? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang wajib puasa? Jawabannya apa? Yang pertama tentunya muslim. Yang wajib puasa muslim. Berarti kalau orang yang tidak punya iman wajib nggak puasa? Pada saat tidak punya iman tidak wajib, tapi dia juga diperintah. Karena dia adalah manusia yang diperintah oleh Allah untuk berpuasa. Jadi dia itu adalah orang yang dituntut untuk puasa, tapi dia kalau menjalankannya tidak sah kecuali kalau sudah masuk Islam. Bisa dipahami ini? Yang wajib puasa pertama muslim. Kalau non muslim yang tidak punya iman wajib puasa apa tidak? Pada saat dia tidak punya Islam dia tidak wajib puasa, tapi dia tetap diperintah untuk berpuasa. Artinya kalau dia tidak puasa, dia tetap nanti dia di akhirat akan dihukum dengan sebab meninggalkan puasa. Tapi kalau dia puasa juga tidak sah. Kalau dia tidak puasa tidak sah. Kalau dia puasa tidak sah karena syarat wajibnya puasa yang pertama adalah muslim. Tapi bukan berarti kalau tidak puasa orang non Islam tidak puasa tidak wajib berarti tidak dosa, berarti tidak dihukum. Tidak. Dihukum apa tidak di akhirat? Dihukum dengan sebab tidak puasa meskipun dia non muslim. Dan kita juga tidak boleh karena dia non muslim, kamu non muslim nggak puasa kan, ini kita kasih makanan dimakan nih di siang hari bulan Ramadan, ya boleh, kecuali anak kecil. Ini sudah bapak-bapak kita kasih makanan untuk apa? Dimakan. Memang dia tidak wajib, tapi dia diperintah. Kalau dia tidak jalankan dia akan dihukum nanti. Cuma kalau dia mau menjalankan puasa dia harus masuk Islam. Karena dia adalah orang yang juga diperintah meskipun tidak wajib karena belum masuk Islam, maka kita tidak boleh memberikan sesuatu kepada dia untuk dimakan di siang hari di bulan apa? Bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa difahami yang pertama. Yang kedua, apa? Berakal. Orang yang tidak punya akal alias misalnya gila gitu ya. Orang gila tidak wajib dan tidak berdosa. Tidak wajib dan tidak berdosa. Atau orang yang pikun karena lanjut usia dia pikun. Apakah dia ada kewajiban puasa? Tidak. Ada kewajiban fidyah? Tidak juga. Fidyah itu kalau lanjut usia dan tidak pikun. Kalau sudah pikun maka tidak wajib apapun dan dia tidak berdosa. Yang ketiga apa? Balik. Iya, yang ketiga balik. Tandanya balik kalau usia dia sudah 15 tahun, genap 15 tahun masuk ke 16, dia sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan. Atau dia adalah orang yang sudah tumbuh rambut halus di sekitar kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan. Atau dia adalah orang yang keluar air mani, sudah keluar air mani, baik dengan pada saat terjaga ataupun dalam saat
tidur. Kalau keluar air mani, maka itu tanda, salah satu dari tanda sudah balik. 1 dari 3 ini sudah ada, maka dia dikatakan sudah balik. Dan untuk perempuan ditambah 1 lagi yaitu haid. Ditambah 1 lagi yaitu haid. Ini apa namanya? Telah menunjukkan dia sudah balik. Sudah haid tapi baru 12 tahun. Sudah haid tapi 12 tahun. Balik atau belum? Hah? Balik. 1 sudah ada, sudah balik. Baru 12 tahun laki-laki tapi sudah tumbuh rambut halus sekitar kemaluan. Balik atau belum? Balik. Kalau sudah balik maka hukumnya wajib. Nah, kalau belum balik bagaimana? Kalau belum balik wajib apa tidak? Tidak. Tapi diperintah apa tidak? Diperintah. Dan jangan dilarang kalau dia pengen puasa. Kalau sudah 9 tahun misalnya belum balik, 10 tahun belum balik, dia pengen puasa jangan dilarang. Tapi jangan dipaksa. Kalau sudah tidak kuat jangan dipaksa karena belum wajib. Tapi dianjurkan, dilatih untuk apa? Untuk berpuasa. Bagaimana kalau baliknya di pertengahan puasa, di siang hari yang ke 10 misalnya, kemudian apa? Keluar air mani. Bulan Ramadan hari ke-10 di siang hari. Berarti sudah balik. Bagaimana ini? Iya. Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam fatwa beliau, idza balaghu fi asna'in nahar ajza'hum dzalikal yawm walau faradu anna as-sabi akmala al-khamisa 'ashra 'inda zawal wa hiya sha'im dzalikal yawm ajza'ahu dzalik wa kana awwalu nahar naflan wa akhiru fardhah idza lam yakun balagha qabla dzalik bi imbati sya'ar al-khashan hawla al-farji wa huwa al-musamma al-'anah au bi inzalil mani an syahwah. Yang saya pahami dari fatwa ini bahwa kalau di tengah-tengah hari balik maka dia harus puasa sejak balik itu, sejak balik tadi dia wajib untuk berpuasa sejak datangnya tanda balik sampai tenggelam matahari, dan berikutnya dia puasa pada hari-hari yang berikutnya. Nah, jadi meskipun belum balik juga diperintah untuk latihan menjalankan ibadah yang paling besar dari kewajiban yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin, dan jangan dilarang kalau mereka ingin berpuasa. Bahkan kalau bisa dianjurkan, karena sebagian ada yang kasihan mungkin ya. Anak saya kurus, Ustaz, kering kurus, kasihan kalau puasa, tapi dia kepengin, maka jangan dicoba aja, dicoba. Bisa jadi dia kuat. Kalau sudah kuat alhamdulillah, nanti jadi apa? Menjadi terbiasa. Nah, meskipun tidak wajib ya, tetapi kita berusaha untuk membiasakannya sebelum balik, supaya nanti ketika sudah balik menjadi hal yang sudah dia fahami bahwa itu adalah perkara yang wajib, dan dia pun melakukannya dengan mudah karena sudah terbiasa. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang ke berapa? 3. Apa? Siapa yang wajib puasa yang ketiga?
sehat ya. Orang yang sehat. Nah, orang yang sehat wajib puasa kalau dia sudah baligh dan dia muslim. Nah, kalau yang sakit wajib apa enggak? Orang yang sakit wajib apa tidak? Tidak, tapi maksudnya tidak wajib adaan. Tidak wajib di bulan Ramadan, tidak wajib, tetapi dia wajib qadaan. Artinya dia memang di bulan Ramadan tidak wajib, tapi nanti di luar Ramadan dia wajib. Dia harus membayar yang dia tinggalkan dari puasanya karena sakit, dengan sakit yang membuat dia tidak mampu puasa. Karena ada sakit, ada macam-macam. Sakit itu ada sakit yang sama sekali tidak berpengaruh dengan puasa. Ada sakit kena luka sedikit, atau kesandung terus dia nggak puasa. Tidak ada pengaruhnya dengan apa? Puasa. Maka sakit yang dimaksud sakit yang berpengaruh kepada kemampuan dia untuk melakukan puasa. Kalau dia berpuasa akan menunda kesembuhannya misalnya, atau dia khawatir dengan kesehatannya kalau dia berpuasa. Ya, bahkan kalau dikatakan sama dokter kamu nggak boleh puasa, kalau kamu puasa bisa mati. Ini yang mengatakan siapa? Dokter. Maka kalau dia puasa itu dosa. Ya. Dia bukan saja dia tidak boleh. Meskipun kalau tadi orang yang sakit itu dia boleh untuk tidak puasa dan boleh juga puasa, tapi tidak wajib. Tidak wajibnya tidak wajib adaan, tapi dia kalau mau menjalankan adaan juga boleh. Sakit tapi pengen puasa boleh, selama tadi tidak membuat dia akan terkena bahaya dengan sakitnya pada fisiknya, pada kesehatannya. Kalau sampai akan membuat mati, haram bagi dia untuk apa? Untuk puasa. Ada juga orang yang sakit dan menurut dokter tidak ada harapan sembuh. Kata dokter, ini kamu sakitnya parah, paling-paling kamu hidupnya tinggal 3 minggu. Tinggal 3 minggu. Bagaimana ini? Puasa apa tidak? Dia tidak wajib puasa karena sakit, apalagi sakitnya seperti itu, tidak ada harapan sembuh. Maka kewajiban dia bukan puasa, berpindah. Bukan puasa adaan, bukan puasa qadhaan, berpindah kepada fidyah. Kalau sakitnya tidak ada harapan sembuh, akhirnya dia fidyah setiap hari sambil buka puasa. Setiap buka puasa dia mengeluarkan makanan. Apakah itu makanan mentah berupa beras setengah sok, yaitu kurang lebih 1,5 kilogram beras setiap hari misalnya, atau setiap buka bersama dia menyiapkan makanan dengan lauk pauknya lengkap yang mengenyangkan untuk fidyah atas dirinya yang sakit dan tidak ada harapan sembuh, diberikan pada saat buka misalnya. Maka dia telah menjalankan kewajiban ya di bulan Ramadan, karena kewajiban dia bukan puasa, tapi kewajiban dia adalah fidyah. Ini sama dengan orang yang lanjut usia. Orang yang lanjut usia itu kewajibannya fidyah. Maka orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh sama dengan orang yang lanjut usia yang sudah tidak mampu puasa. Akhirnya dia fidyah setiap hari fidyah sampai bulan Syawal datang, akhir Ramadan sampai Syawal datang. Kemudian dia hari raya Idul Fitri, qadarullah wa masya'a fa'al. Allah menetapkan kebaikan. Ternyata dia sembuh. Di hari Idul Fitri dia sembuh.
sehat, segar bugar. Karena ketika apa? Ramadan dia mengkonsumsi obat. Padahal menurut dokter apa? Paling umurnya tinggal 3 minggu. Ternyata orang itu di bulan hari raya Idul Fitri sehat, sembuh dari sakitnya. Bahkan dokternya yang beritakan akan meninggal, dia yang meninggal. Misalnya ya, kan mungkin saja kan, tidak tahu. Kira-kira orang yang tadi fidyah itu harus mengganti puasa apa tidak? Yang sudah fidyah tadi mengganti puasa apa tidak? Sekarang jadi sudah orang sehat. Tidak. Dia sudah membayar fidyah, sudah selesai. Sudah selesai. Meskipun akhirnya apa? Sehat. Yang penting memang waktu dia fidyah itu memang betul-betul sakit dengan catatan tidak ada harapan sembuh. Dan ini menurut keterangan dokter, bukan anggapan dirinya sendiri. Keterangan dokter, tapi ternyata alhamdulillah sembuh. Maka meskipun sudah sehat, itu tidak perlu mengqadha karena dia sudah, waktu itu kewajibannya memang bukan puasa, waktu itu kewajibannya adalah membayar fidyah. Ini orang sakit. Jadi yang wajib itu kalau sehat atau sakit, tapi sakit yang tidak berpengaruh dengan kemampuan puasa, itu tetap wajib. Siapa lagi yang wajib? Adalah orang yang mukim. Orang yang mukim ya. Berarti orang yang musafir tidak wajib. Tapi tidak wajib apa? Qadaan atau adaan? Tidak wajib adaan, wajibnya qadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau safar di bulan Ramadan, maka boleh tidak puasa. Meskipun boleh juga puasa. Tapi boleh tidak puasa, tidak wajib. Kalau tidak puasa bukan berarti terus tidak wajibnya gugur, tidak, tapi gugurnya adaan, tapi dia harus membayar pada hari yang lainnya di luar Ramadan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, sejumlah hari yang dia tinggalkan ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang pekerjaannya supir bis, setiap hari ke Jakarta, dari Jogja Jakarta tiap hari selama bulan Ramadan tidak puasa, bagaimana ini? Boleh apa tidak? Ya boleh saja, boleh, karena memang tidak wajib. Kalau puasa boleh apa tidak? Ya boleh saja. Yang afdol yang mana? Nah ini khilaf. Yang afdol yang mana ini terjadi apa? Khilaf di antara para ulama. Ya, wallahu taala alam, yang saya pahami yang afdol adalah mana yang lebih mudah. Mana yang lebih mudah? Karena kadang-kadang ada orang yang berat puasa di luar Ramadan, bukan berat apanya, menahan laparnya, tapi berat karena melihat yang lainnya pada makan, pada minum, dia berat. Maka meskipun sedang puasa, dia sedang safar, dia merasa lebih mudah puasa. Tapi ada juga orang yang safar meskipun pakai pesawat tapi berat. Apalagi kalau dia menuju ke negara yang tenggelamnya matahari lebih lama. Dari Indonesia ke Yaman misalnya, itu tambah 4 jam. Yang biasanya kita bukanya jam 6, misalnya tambah 4 jam lagi. Meskipun pakai pesawat, itu kadang berat. Apalagi teman-teman yang lainnya di dalam pesawat pada tidak puasa, dapat bagian makanan, maka dia puasanya nanti di luar Ramadan. Kalau kira-kira safar dan kalau puasa akan membahayakan dirinya, maka jelas afdolnya tidak puasa.
Dan ini pernah terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang dalam perjalanan jihad bersama para sahabat. Ketika dalam perjalanan itu panas terik yang luar biasa, sebagian sahabat atau sebagian besar atau mungkin bahkan seluruh sahabat pada waktu itu merasa apa? Berat puasa pada hari itu. Akhirnya ada yang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para sahabat merasakan beban yang sangat berat puasa dalam perjalanan jihad ini. Kemudian Nabi SAW meminta diambilkan segelas air atau diambilkan air dalam suatu wadah. Setelah diambilkan dan Nabi memegangnya, kemudian Nabi angkat gelas tadi atau wadah tadi, dilihatkan kepada para sahabatnya, kemudian belum minum. Untuk apa? Menunjukkan kepada para sahabat bahwa yang afdol pada saat itu adalah apa? Ada tidak puasa, karena kesulitan. Bahkan bukan hanya afdol, barangkali wajib saat itu. Wajib untuk apa? Membatalkan puasa. Kenapa? Karena setelah Nabi membatalkan puasa, kemudian para sahabat yang lainnya pada membatalkan puasanya, ternyata masih ada yang tidak membatalkan puasanya. Kemudian diberitakan kepada Nabi SAW, ada yang tidak membatalkan puasa ya Rasulullah. Nabi mengatakan ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka orang yang bermaksiat. Mereka orang yang bermaksiat. Puasa malah jadi maksiat. Karena pada saat itu secara keumuman sesuatu yang memberatkan sekali. Jadi di sini ada khilaf tentang orang yang musafir, tapi dari sisi afdolnya. Khilaf itu dari sisi apa? Afdolnya puasa apa tidak. Tapi kalau dari sisi tidak wajibnya sepakat. Tidak wajib puasa, tapi tidak wajib adaan, tapi wajib qadhaan ya. Kemudian yang juga tidak wajib puasa adalah wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan nifas itu tidak wajib puasa, bahkan haram. Bukan hanya tidak wajib, haram. Lagi puasa, sudah niat puasa di malam hari, kemudian tiba-tiba 1/4 jam sebelum tenggelam matahari datang haid. Gimana itu kira-kira? Tanggung apa tidak? Tanggung. Tidak boleh. Tidak boleh kemudian berpuasa, dia wajib membatalkan puasanya karena datangnya apa? Haid tadi. Karena dalam riwayat yang tadi yang musafir itu Nabi mengatakan ulaikal usat, mereka tetap apa? Puasa, padahal waktu itu menjelang maghrib, sudah selesai, sudah setelah asar. Jadi sahabat melaporkan kepada Nabi SAW bahwa para sahabat kesulitan dalam perjalanan saat itu karena puasa, itu sudah setelah waktu asar. Berarti sudah menjelang maghrib. Nabi tidak mengatakan tanggung. Nabi batalkan puasanya, memberikan keringanan kepada para sahabatnya. Jadi kalau belum tenggelam matahari kok datang haid, maka berarti apa? Wajib tidak puasa. Wajib tidak puasa. Begitu pula sebaliknya, kalau sedang apa? Haid, kemudian selesai haid sebelum terbit fajar shadiq, 1/4 jam sebelum terbit fajar shadiq, dia yakin bahwa dirinya sudah apa? Sudah suci dari haid. Apakah dia boleh berpuasa meskipun belum mandi? Boleh. Boleh berpuasa meskipun belum mandi. Mandi itu kan untuk syarat sahnya sholat, bukan syarat sahnya apa? Puasa. Sama seperti berhubungan suami istri. Nah, sampai adzan subuh kok belum mandi, boleh nggak puasa? Boleh. Yang penting jangan melakukannya setelah adzan subuh. Melakukannya sebelum adzan subuh.
Kalau kemudian setelah itu tidak langsung mandi, maka boleh niat puasa, karena itu bukan syarat sahnya puasa, tapi itu syarat sahnya sholat. Toharoh itu syarat sahnya sholat. Nah, tidak ada puasa syarat sahnya adalah apa? Suci dari hadas. Memang ada pembatal puasa, yaitu hadas, keluar air mani tapi dalam keadaan terjaga, lama nggak berjumpa dengan istrinya, jauh di negeri seberang, ingat istrinya lagi puasa, sampai keluar air mani, batal apa tidak puasanya? Batal dengan sebab keluar air mani dalam keadaan dia terjaga. Beda kalau dalam mimpi, di siang hari mimpi berhubungan dengan istrinya sampai keluar air mani, batal apa tidak? Tidak batal. Apa yang membedakannya? Ilahnya apa? Para ulama katakan yang satu itu atas keinginannya, keluar air maninya atas keinginannya, karena dia membayangkan istrinya sampai keluar air mani. Batal karena atas keinginan. Jadi atas keinginan ini menjadi salah satu pertimbangan menjadi batal atau tidaknya puasa dalam beberapa pembatal puasa, sebagaimana akan datang insyaallah. Tapi kalau bukan atas keinginannya, mimpi apa atas keinginannya? Tidak, kemudian keluar air mani dengan sebab mimpi tadi, maka bukan atas keinginannya, maka tidak batal. Paham tidak ini? Jadi kalau bukan atas keinginannya, makanya makan dan minum pun tidak batal kalau lupa, karena bukan atas keinginannya. Kemarin saja bahkan ini cerita rumah saya, istri lagi puasa kemarin, anaknya beli nasi padang, ikut makan sampai habis. Kemudian WA ke saya makan nasi padang sampai habis, lupa makan sama anak, katanya. Bagaimana puasanya? Ya sah puasanya kalau lupa. Kalau memang lupa sah puasanya. Nah. Ya. Makanya tidak atas keinginannya, ya, tidak atas keinginannya. Seperti mutah misalnya. Mutah kalau atas keinginannya batal, tapi kalau tidak atas keinginannya tidak batal. Jadi kalau di perut ada mual-mual, kira-kira bagaimana ini? Dimutahkan atau ditahan? Ya jangan dimutahkan, jangan ditahan. Dimutahkan batal puasanya, ditahan bahaya bagi dirinya. Ya sudah, kalau keluar aja. Tapi tidak usah diusahakan supaya keluar, dipijetin biar keluar misalnya, tidak usah. Nanti akan batal puasanya. Ya kecuali kalau dia memang tidak kuat, ya, sehingga memang dia siap untuk batal. Tapi kalau dia masih pengen puasa, jangan diniatkan keluar, karena kalau niatkan keluar maka jadi batal. Tapi kalau ditahan juga tidak baik, karena akan berbahaya bagi kesehatannya. Ya. Ini apa namanya? Wanita yang haid tidak wajib untuk berpuasa. Begitu pula wanita yang nifas. Sudah, yang wajib puasa muslim, berakal, balik, sehat, mukim, tidak haid dan tidak nifas. Kalau orang hamil gimana? Wajib puasa apa tidak orang hamil? Orang menyusui wajib puasa apa tidak? Orang hamil, para ulama ada yang merinci. Orang hamil itu kadang ada orang kalau hamil dia takut puasa karena janinnya. Kalau dia sih yakin saya puasa nggak apa-apa, meskipun sedang apa? Hamil. Ada orang yang hamil kayak orang tidak hamil, kerjaan biasa. Ada juga orang yang hamil tapi nggak bisa apa-apa, muntah terus misalnya. Ya, kadang orang hamil kuat, bahkan kalau dia berkata, ya Ustadz saya hamil dan saya kuat puasa, tapi saya khawatir dengan janinnya. Maka bagaimana? Maka yang seperti ini hampir tidak ada khilaf bahwa dia tidak wajib
puasa ya. Apa ini? Maaf tadi apa tadi? Saya agak lupa. Orang yang takut pada janinnya. Nanti dulu, saya akan bertahap dulu. Ada juga wanita yang dia itu hamil atau menyusui dan dia takut pada dirinya. Saya ingin memulai dengan takut pada dirinya dulu. Tadi keliru. Takut pada dirinya. Saya kalau puasa saya khawatir saya akan sakit karena saya sedang hamil. Atau kalau saya puasa saya akan sakit karena saya sedang menyusui, akan berbahaya bagi diri saya. Saya khawatir dengan keadaan diri saya kalau saya puasa. Orang yang seperti ini hampir tidak ada khilaf ya, di antara para ulama bahwa dia tidak wajib dan kewajibannya adalah membayar puasa di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang yang seperti ini sama persis dengan orang yang sakit. Sama persis. Iya apa tidak? Karena kalau dia sudah mengatakan saya kalau puasa saya khawatir dengan diri saya. Bukan khawatir dengan janinnya, khawatir dengan diri saya. Saya lagi menyusui, saya khawatir dengan diri saya kalau saya sampai puasa. Maka yang seperti ini hampir tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa wanita yang seperti ini sama dengan apa? Orang yang sakit. Terus bagaimana kewajibannya? Tidak wajib adaan, wajib qadhaan. Hamil di bulan Ramadan, melahirkan di bulan Syawal, menyusui setelahnya Ramadan lagi, hamil lagi, Syawal lahiran lagi, menyusui lagi. Kapan Ustaz qadhonya? Qadhonya kalau sudah mampu. Qadhonya kalau sudah mampu. Kapan sudah mampu qadho? Lah, ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kok kemudian meninggal sebelum bayar hutang dan dia belum sempat bayar karena ya tadi pada kehamilan berikutnya lahir meninggal karena melahirkan. Ya. La qadarullah, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi seperti itu, maka dia tidak punya hutang. Dia tidak punya hutang. Kenapa? Karena memang tidak punya kesempatan. Dia tidak punya hutang. Seperti orang yang sakit di bulan Ramadan, dengan sakit ada harapan sembuh, tapi nggak sembuh sampai Ramadan nggak sembuh, Syawal juga nggak sembuh, malah Dzulqa'dah meninggal. Punya hutang apa tidak? Tidak punya hutang. Terus yang punya hutang yang kayak apa? Yang punya hutang itu kalau sakit di bulan Ramadan kemudian sembuh Syawal, sembuh Dzulqa'dah, sembuh Dzulhijjah, sembuh Muharram, meninggal dan belum bayar puasa, maka dia terkena hutang puasa. Bagaimana bayarnya? Sudah meninggal? Iya, ada yang mengatakan difidyai. Dari harta warisannya diambil untuk fidyah. Kalau dia tidak puasanya 30 hari, berarti setengah sok beras kali 30 hari, 1,5 kali 30 hari, fidyahkan kepada fakir miskin. Atau kalau ahli warisnya mampu atau mau, karena tidak wajib ya, boleh untuk mempuasakan untuk yang meninggal. Karena Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia punya hutang puasa. Tapi tahu hutang puasa tadi maksudnya ya? Sudah tahu maksudnya hutang puasa? Paham nggak maksudnya hutang puasa tadi? Dia sudah punya kemampuan tapi belum bayar. Kalau memang tidak punya kemampuan sampai meninggal, ya tidak punya hutang. Barang siapa yang punya mati dan punya hutang, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya yang berpuasa. Punya anak 10, punya hutang 10, setiap masing-masing anak satu puasa. Kalau punya hutangnya 30, punya anak 10,
maka masing-masing anak tiga hari puasa, selesai gitu. Ini dilakukan oleh ahli waris ya, untuk berbuat baik kepada yang telah meninggal, meskipun tidak wajib, tapi untuk berbuat baik kepada yang telah meninggal dunia, apalagi itu orang tuanya. Jangan cuma pengen warisannya saja, juga berbuat baik kepada yang meninggal dengan berpuasa. Ya. Ini untuk hamil dan menyusui. Habis waktunya ya? Hah? Ya. Masya Allah. Nah, kalau tadi yang hamil dan menyusui, kalau takutnya pada janinnya, bukan takut pada dirinya. Nah, di sini ada khilaf. Ini supaya jangan setiap wanita yang hamil dan menyusui langsung tanya ustadznya, saya fidyahnya berapa? Yang fidyah itu kalau dia takut pada janinnya, dan ini pun ada khilaf. Ada yang mengatakan kalau takut pada janinnya maka fidyah saja. Ada yang mengatakan kalau takut pada janinnya adalah qadha, seperti takut pada dirinya. Ada yang bahkan mengatakan qadha dan fidyah dua-duanya gitu. Dan yang lebih hati-hati wallahu taala alam bisawab adalah qadha, bukan fidyah. Adalah qadha, berusaha untuk mengqadha, bukan fidyah ya. Karena sebagian ulama juga mengatakan kalau fidyah sebetulnya yang bayar itu suami. Kalau fidyah, istrinya fidyah, itu yang bayar siapa? Itu kewajiban suami. Lah kalau begitu istrinya nggak ngapa-ngapa kan? Puasa enggak, qadha enggak, fidyah enggak. Karena yang bayar adalah suami. Sehingga di sini wallahu taala alam bisawab, yang lebih hati-hati adalah tetap qadha. Nah, meskipun di sini ada khilaf, tapi yang lebih hati-hati adalah qadha. Menurut para ulama yang kita dapati di masa-masa saya bertemu dengan mereka, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, di masa-masa hidup mereka seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Syekh Shalih Al Fauzan dan yang lainnya, itu tetap kembalinya kepada qadha. Karena fidyah itu bagi yang sudah tidak mampu sama sekali, seperti orang yang lanjut usia atau sakit dan tidak ada harapan sembuh ya. Kemudian apa lagi? Poin berikutnya apa ya? Pembatal. Nah, sudah pembatal. Yang hisiah sajalah ya. Yang mana ya tidak kita singgung. Yang hisiah apa? Pembatal puasa. Siapa yang bisa? Makan. Apa lagi? Makan dan yang semisalnya. Makan dan minum dan yang semisalnya. Yang semisalnya apa? Yang semisalnya itu yang masuk ke tubuh melalui jalur makanan atau tidak melalui jalur makanan tapi fungsinya sebagai makanan. Memang dia bukan makanan, bukan minuman, tapi lewat jalur makan, lewat hidung misalnya, tetes, obat tetes tapi lewat hidung. Hidung itu sampai ke kerongkongan, sampai ke lambung, itu ada jalurnya sampai lambung. Maka obat, meskipun itu obat, itu dianggap sebagai makan dan minum kalau dimasukkan lewat hidung. Paham tidak? Atau apalagi dimasukkan lewat mulut. Ini kapsul, saya bukan makan, obat, tetap batal. Tapi kalau lewat yang bukan jalur makanan, seperti lewat mata, lewat telinga, ini bukan jalur apa? Makan. Batal apa tidak? Tidak batal. Tetes mata, tetes telinga tidak batal. Meskipun untuk kehati-hatian, kalau bisa malam hari ya lebih baik, keluar dari khilaf. Bahkan para ulama mengatakan meskipun tidak batal, hukum asalnya tidak batal, tapi kok setelah ditetesi matanya kok pahit sininya, pahit kerongkongannya, gimana?
dia kalau mau puasa sebagai ganti hari itu bagus, boleh untuk keluar dari keraguan, tapi tidak wajib karena asalnya itu tidak ada hubungannya. Lah kesandung kok pahit sininya, bagaimana kira-kira? Tidak ada hubungannya sebetulnya. Tapi sebagai ulama kalau pahit sininya ada yang dimasukkan ke tubuh kok pahit sininya, kerongkongannya, jalur makanannya kok pahit, maka kalau mau puasa boleh untuk keluar dari keraguan. Bisa dipahami? Jadi tidak setiap yang masuk ke hidung batal, tidak masuk ke telinga batal, masuk ke mulut batal, tidak. Sampai mana? Sampai kerongkongan apa tidak? Sampai ke lambung apa tidak? Kalau cuma di hidung, maaf ya, tangannya masukkan ke hidung ngambil sesuatu, paham maksudnya ya? Batal apa tidak? Tidak. Telinganya dibersihin, batal apa tidak? Tidak. Karena yang batal itu kalau sampai ke kerongkongan, masuk ke lambung. Atau bukan makanan, atau bukan bukan melalui jalurnya, bukan melalui jalur makanan, tapi kok fungsinya seperti makanan, seperti infus. Itu tidak ke jalur makanan, dia bahkan mungkin lewat pembuluh darah. Tapi orang kalau diinfus sudah nggak butuh makan kuat, maka dia membatalkan puasa karena fungsinya seperti makanan meskipun tidak masuk lewat jalur makanan. Kalau kumur-kumur bagaimana? Batal? Ya kalau nggak sampai ditelan nggak batal. Kalau sampai ditelan itu batal. Nyicipi makanan boleh apa tidak? Pertanyaannya batal apa tidak dulu ya? Batal apa tidak? Nyicipi, udah nyicipi saja. Ya nyicipi biasanya nggak banyak, nyicipi banyak ya. Ya, nyicipi batal apa tidak? Tidak. Boleh apa tidak? Beda loh pertanyaannya. Boleh apa tidak? Bagi yang membutuhkan. Seperti ibu-ibu yang lagi masak, bapaknya nggak usah ikut nyicipi. Bapaknya nggak usah ikut nyicipi, cukup ibunya yang membutuhkan. Yang tidak membutuhkan jangan. Ya meskipun tidak batal, tapi paling tidak makruh, nggak ada kebutuhan kenapa nyicipi makanan. Tapi kalau mencicipi saja kemudian dibuang, ini tidak masuk ke kerongkongan, tidak masuk ke lambung, maka tidak batal. Tapi yang tidak membutuhkannya jangan melakukan. Iya. Ini makan dan minum. Selesai nggih? Paham? Soalnya banyak sih, setiap yang masuk hidung batal, setiap masuk mulut batal, tidak. Masuk telinga batal, bahkan masuk lewat dubur batal. Tidak. Ya. Ada orang maaf ya buang air besar, kemudian ada yang keluar, ada yang masuk. Batal apa tidak? Tidak. Tidak batal yang seperti itu. Ya kalau seperti itu batal ya sangat susah nanti jadinya agama ini. Ada orang yang lagi berenang kentut, katanya masuk airnya. Tidak, ini tidak. Ini apa ya? Ya itu cerita orang saja gitu. Tapi secara hukum tidak. Yang batal itu tadi kalau masuk lewat jalurnya, atau bukan lewat jalurnya tapi fungsinya seperti makanan. Yang berikutnya apa? Jima, berhubungan suami istri. Ini bukan hanya batal tapi kena denda. Yang dimaksud jima itu apa? Bertemunya khitan dengan khitan, bukan cuma berpelukan. Berpelukan keluar air mani itu namanya bukan jima. Paham? Jadi kalau berpelukan keluar air mani itu tidak terkena denda, tapi batal apa tidak? Batal. Boleh enggak lagi puasa mencium? Yang bilang boleh dalilnya apa? Sebagian ulama merinci, yang sudah tua-tua boleh, yang kira-kira bisa menahan syahwatnya boleh,
yang tidak bisa menahan, jangan. Khawatirnya nanti akan membuat naiknya syahwat dan keluar air mani dan batal. Tapi ini tidak terkena hukum denda. Yang terkena hukum denda itu kalau khitan ketemu dengan khitan, meskipun tidak keluar air mani. Meskipun tidak keluar air mani, tapi ketemu khitan dengan khitan, maka di sini batal dan terkena kafarah. Ini pembatal puasa berikutnya. Pembatal puasa berikutnya apa? Sudah habis? Apa sudah selesai waktunya? Habis ya Mas? Ya barangkali itu ya. Nah mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengingatkan kembali tentang hukum-hukum seputar puasa yang tentunya sudah diketahui oleh jamaah semuanya. Tapi namanya manusia dikatakan insan karena dia punya sifat nisyan, sifat lupa, sehingga kita perlu mengulangi pelajaran meskipun sudah kita pernah pelajari. Ini ada pertanyaan, perlu jawab apa tidak? Wah ini di luar pembahasan ini. Iya. Sholat tarawih lebih afdol dilakukan berjamaah atau sendiri? Lebih afdol berjamaah, karena asal hukum sholat tarawih itu berjamaah. Asal pelaksanaan sholat tarawih itu berjamaah. Dan barang siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama dengan imam sampai selesai, ditulis sebagai orang yang sholat 1 malam penuh, meskipun sholatnya mungkin cuma 1 jam. Kalau di sini mungkin setengah jam ya, tapi di pahalanya 1 malam penuh. Maka ya, hendaknya berjamaah. Penyaluran zakat fitrah sebaiknya oleh pribadi atau dikumpulkan? Asalnya itu pribadi, dan kita harus hati-hati, yakin saya berikan ini pada yang berhak. Siapa yang berhak? Fakir, miskin. Kita yakin yang kita kasih betul-betul fakir, miskin. Tidak setiap orang datang, Pak minta kasih ya, sampai yakin. Bahkan para ulama mengatakan fakir, miskin dan muslim, yaitu harus sholat. Fakir miskin nggak sholat, kita khawatir zakatnya nggak sah. Terus bagaimana itu? Pada minta-minta, kasih, tetap dikasih, tapi bukan zakat, kasih mereka. Atau kalau kita kenal orang ini nggak sholat, tapi dia minta zakat, saya mau kasih, tapi syaratnya setelah ini sholat, tobat dari meninggalkan sholat, kasih. Bahkan tak kasih 1 kintal, keluarga saya dengan anak dan cucu saya buat kamu semua, tapi syaratnya kamu sholat. Nah, ini boleh. Jadi di sini masalahnya bukan apakah dikumpulkan atau pribadi, tapi masalahnya tepat apa tidak. Kalau tepat itu harus tepat. Jangan sampai kemudian sekedar dikumpulkan tapi yang bagi nggak ngerti hukumnya. Akhirnya yang zakat semuanya dapat juga, kembali lagi dikumpulkan, dibagikan kepada yang ngasih semuanya. Ini sekarang saatnya fakir miskin yang mendapatkan. Jangan yang sudah bukan fakir miskin tidak dapat. Tapi Ustaz, di desa kami cuma ada 1 orang. Ya sudah, kasihkan semuanya ke 1 orang itu. Jadi orang kaya, alhamdulillah jadi orang kaya. Karena ini masalahnya sah apa tidak? Sah, itu masalah. Jangan sampai zakat kita tidak sah. Ya silahkan, mau dikumpulkan juga silahkan, tetapi yang penting tepat dalam apa? Memberikannya. Wallahu taala alam bissawab. Ini lagi? Udah? Oh, kalau ini bekam kan saya baca ada 2 hadis ya. Para ulama ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan bekam di bulan Ramadan. Iya. Iya, tentang bekam. Wah, ini pembahasan paling panjang dalam puasa. Pembatal puasa yang paling panjang pembahasannya apa? Bekam. Kalau dia bertanya, saya mau bekam, sebaiknya malam hari. Ini kalau bertanya, jadi belum bekam, datang mau bekam malam hari saja.
Nah, kalau sudah bekam, nah ini masalahnya. Saat saya baru bekam, batal apa enggak? Itu tergantung keyakinan ustadznya. Dan walau a'lam bishawab, ya sebetulnya kalau dari sisi kekuatannya ya, yang mengatakan tidak batal juga sangat kuat. Sangat kuat. Tetapi dari sisi lebih hati-hatinya, maka bekam membatalkan puasa dengan dalil aftara al-hajim wal mahjum. Dan ini hadis yang paling kuat dalam masalah bekam, kesohihannya maksudnya. Karena hadis-hadis yang lainnya yang mengatakan boleh berbekam itu kuat, sahih, tapi kekuatannya tidak sekuat ini. Sehingga di sini ditarjih karena tidak mungkin di nasakh dan mansuh, ya. Maka ditarjih akhirnya yang dikuatkan adalah bahwa yang membekam dan yang dibekam batal. Tapi ini kalau bekamnya pakai mulut sebagaimana yang di zaman dahulu. Kalau yang zaman sekarang pakai alat itu yang batal cuma yang dibekam saja, yang membekam tidak batal. Ini kalau ikuti pendapat yang batal. Kalau ikuti yang pendapat tidak batal, ya dua-duanya nggak batal. Tapi untuk hati-hati, ya tadi kalau mau bekam malam aja, atau yang saya pengen bekam saat malam saja. Tapi kalau yang sudah, ya gimana lagi? Untuk hati-hatinya puasa ganti jadi bekamnya. Karena apa? Karena dia mengeluarkan, diantara ilahnya mengeluarkan darah dalam jumlah besar yang membuat lemah. Sehingga di sini kalau orang dikeluarkan darahnya tapi sedikit itu tidak batal. Dikeluarkan darahnya sedikit untuk tes golongan darah, tidak batal. Atau orang kesandung keluar darahnya sedikit, batal apa tidak? Kesandung keluar darahnya sedikit, batal apa tidak? Tiba-tiba mimisan keluar darahnya banyak, batal apa tidak? Hah? Mimisan keluar darahnya banyak, batal apa tidak? Kalau bilang batal harus ada dalilnya. Karena asalnya tidak. Dan ini tidak batal. Kenapa? Karena tidak atas keinginan. Kalau atas keinginan, bekam atas keinginan, donor darah atas keinginan dan jumlahnya besar, maka batal. Atas keinginan tapi jumlahnya sedikit, tidak batal. Jumlahnya banyak tapi tidak atas keinginan juga tidak batal. Barangkali itu. Memang khilafnya panjang. Guru saya ada pendapatnya dua. Ini dulu ini. Apa itu? Ini dulu apa itu? Apa? Adzan. Oh iya. Itu boleh panjang, boleh pendek lah. Ya. Maksudnya ya panjangnya tidak terlalu. Tapi kalau secara ilmu tajwid dia tidak panjang. Cuma apakah pakai ilmu tajwid ketika adzan? Wallahu a'lam. Iya. Tetapi maksudnya kadang-kadang menyesuaikan dengan sebelumnya. Maka tidak mengapa untuk menyesuaikan sebatas menyesuaikan tidak terlalu panjang. Tapi kalau secara hukum tajwid itu ada fathah ketemu wawu yang disukun itu tidak panjang. Ya, atau panjang? Hah? Iya. Kalau dalam ilmu tajwid, saya ingat di situ bisa 2, bisa 4, bisa pendek, bisa panjang, bisa pendek, bisa panjang. Seperti ketemu ya, liila fi Quraisy itu bisa dua ketukan. Liila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-shaif, 2 harokat saja
cukup. Atau mau panjang juga boleh. Tapi kalau panjang nanti yang lainnya ikut panjang supaya seragam. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Bisa baca. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ustadz, saya menyusui bayi usia 9 bulan, sudah makan selain ASI. Bolehkah saya berpuasa Ramadan? Dan bagaimana jika suami melarang puasa? Jika suami sudah memberikan keringanan kepada ibu menyusui untuk tidak berpuasa. Tahun kemarin sudah tidak puasa karena hamil dan sudah membayar fidyah. Apa harus ganti puasa? Juga di lain hari, mengingat hutang puasanya banyak dan belum bisa mengganti puasa sampai Ramadan yang datang kembali. Ya, kalau kuat berpuasa, berpuasa ya, maka ini tadi apa? Menyusui ya, menyusui. Ya, menyusui itu boleh berpuasa, boleh tidak. Boleh berpuasa, boleh tidak. Ya. Nah. Tapi tidak ada kaitan dengan suami, karena kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah wajibkan, suami melarang, ya ini tidak ada kaitannya dengan suami. Nah. Tapi di sini ibu boleh berpuasa, boleh tidak. Jika Islam sudah memberikan keringanan kepada ibu menyusui untuk tidak berpuasa tahun kemarin, sudah tidak puasa, sudah membayar fidyah, apa harus ganti puasa juga di lain hari? Wallahu taala alam bishawab. Yang saya pahami tidak, karena waktu itu kewajibannya apa? Meyakini kewajibannya fidyah. Ya saat itulah sesuai dengan keyakinannya. Nah, kalau memang waktu itu dengan ilmu, ya. Kalau waktu itu memang dijalankan dengan ilmu, bahwa dia tahu bahwa Allah mewajibkan saya fidyah dan tidak mewajibkan saya puasa, dan ilmu itu dengan yakin, maka sudah selesai. Nah, tidak perlu berpuasa lagi untuk mengganti fidyah. Tapi untuk berikutnya, ya maka tadi yang benar adalah ibu yang hamil atau menyusui adalah apa? Tetap mengqadha puasanya. Wallahu taala alam bishawab. Saya kira cukup ya, sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di majelis kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.